Oke, baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali lagi dalam rangka melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelaksana sekolah penggerak. Dan alhamdulillah hari ini kita akan masuk pada sesi yang eh, pemaparan materi, dan pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang konsep alur tujuan pembelajaran. Dan teman-teman, saya sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, saya mau minta izin salah satu dari teman agar memimpin kita dalam doa. Mungkin ada dari teman-teman ada yang bisa memimpin kita dalam doa. Saya persilakan. Baik, ya, siap. Terima kasih Pak Tahir, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Sebelum kita mulai aktivitas kita untuk mendapatkan materi dari Pak Tahir selaku narasumber kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing sehingga kegiatan kita di hari ini menjadi berkat dalam pelaksanaan tugas kita. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Selesai. Saya kembalikan ke Pak Tahir. Oke, baik. Terima kasih Pak Kus yang telah mengantarkan kita dalam doa pada kesempatan hari ini. Baik teman-teman, saya mohon izin share ya. Ya, baik teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, dalam sesi ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana konsep dalam menyusun tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, teman-teman sekalian, seperti yang kemarin-kemarin kita telah bahas bersama dalam diskusi di LMS. Nah, dalam menyusun konsep tujuan pembelajaran itu, yang pertama adalah tujuan pembelajaran itu harus mendeskripsikan 3 aspek, yaitu pengetahuan, yakni pengetahuan, keterampilan, sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari siswa dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Kemudian dalam menyusun konsep tujuan pembelajaran itu harus dirumuskan. Rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup pada tahapan kognitif, yang di dalam kognitif itu ada kata mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dan di dimensi pengetahuan itu faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, tetapi juga harus mengikutsertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, yang contohnya seperti kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta di dalamnya itu harus tercermin profil pelajar Pancasila, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah teman-teman, dalam menyusun ATP itu ada 3 komponen yang harus, atau 3 aspek yang harus perlu dikuasai. Nah, aspek yang pertama itu harus adalah kompetensi. Nah, kompetensi ini adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Nah, contoh yang biasanya siswa lakukan adalah peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Kemudian aspek yang kedua adalah konten. Nah, konten itu yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman secara proses pembelajaran di akhir dari satu unit pembelajaran. Nah, contoh dari konten ini adalah perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat dari faktor manusia. Kemudian aspek yang ketiga adalah variasi. Nah, dalam variasi ini sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran.
Nah, penggunaan keterampilan berpikir kritis dan yang tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Nah, keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai oleh siswa dalam capaian tujuan pembelajaran itu? Itu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, inti daripada menyusun alur tujuan pembelajaran itu yang harus diperhatikan itu adalah 3 aspek itu. Yang pertama itu adalah kompetensi siswa yang harus diperhatikan, yang kedua konten, dan yang ketiga adalah variasi. Saya kira nanti kita elaborasi bersama dalam diskusi, dan saya akhiri sesi pemaparan materi pada kesempatan ini, dan mungkin pada kesempatan ini mungkin ada dari teman-teman ada yang mau menambahkan dari sisi pemaparan saya, atau ada yang mungkin bisa mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Baik, Pak Taher, mohon izin bertanya. Oke, silakan Ibu Cindy. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi sudah secara gamblang ya Bapak menjelaskan terkait dengan apa itu tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Di sini ada yang belum saya pahami Pak, yaitu terkait bagaimana membuat tujuan pembelajaran dan menyusun alur tujuan pembelajaran yang baik itu seperti apa Pak? Mungkin itu pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang baik sekali dari Ibu Cindy. Bagaimana menyusun alur tujuan pembelajaran yang baik. Nah, dari hasil pemahaman kita dari beberapa diskusi kita sebelumnya, bahwa untuk menyusun alur tujuan pembelajaran itu yang pertama adalah kita harus membuat konsep tujuan itu harus jelas. Yang kedua, prinsip penyusunan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, proses penyusunan tujuan pembelajaran itu merupakan ungkapan untuk tujuan pendidikan yang menghambat kepada peserta didik, yang diharapkan harus diketahui oleh peserta didik. Kemudian yang kedua adalah menjadi acuan untuk menetapkan kurikulum di sekolah yang kita pimpin. Kemudian yang ketiga adalah sebagai acuan dalam menentukan alur tujuan pembelajaran dan pendekatan yang akan kita gunakan. Saya kira itu jawaban saya. Atau mungkin ada dari teman-teman ada yang bisa membantu menjelaskan. Ataukah sudah cukup? Mungkin ada pertanyaan yang lain? Bagus mungkin, atau Ibu Imas ada pertanyaan yang... Baik Pak Taher, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai tentunya dalam penyusunan penyusunan kurikulum itu ya, mulai dari tujuan pembelajaran, penyusunan alur tujuan pembelajaran, ya kita pasti banyak mendapatkan tantangan gitu. Kira-kira karena menurut saya sendiri banyak tantangan yang dihadapi ya. Itu bagaimana untuk mencari jalan keluarnya untuk tantangan yang kita hadapi dalam penyusunan tujuan pembelajaran dan menyusun alur tujuan pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih Bu, pertanyaan yang cukup menantang. Tentunya dalam setiap satuan unit pendidikan itu pasti ada tantangan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu tantangan apapun itu harus kita hadapi dengan berlapang dada lah, kata orang begitu. Jadi apapun tantangan yang harus kita harus hadapi dengan semangat dalam bingkai sekolah penggerak. Nah, yang adapun tantangan yang biasa kita hadapi, yang pertama itu tantangan dalam menyusun tujuan pembelajaran. Itu didapat dari bagaimana cara menguraikan tujuan pembelajaran itu. Itu pasti ada tantangannya. Kita dalam menguraikan tujuan pembelajaran itu pasti ada tantangan yang kita dapat dalam penyusunan itu. Kemudian
untuk mencapai alur tujuan pembelajaran yang baik itu, kita harus urutkan kira-kira apa saja yang perlu kita dapatkan. Misalnya menyusun alur tujuan pembelajaran itu kan harus kita combine dengan kompetensi siswa yang harus dicapai. Misalnya seperti karakter siswa yang bagaimana yang harus kita pikirkan dan lain-lain. Kemudian tujuan pembelajaran juga harus mengintegrasikan semua aspek dari perkembangan peserta didik. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya tambah sedikit, Pak. Ya. Ya, pasti tantangan itu ada ya. Jadi hal yang terpenting juga selain tadi konsep-konsep tadi perlu kita sampaikan kepada teman-teman guru. Hal yang penting kita harus membangun komitmen bersama untuk merubah paradigma. Sebab ini kan hal yang baru, pasti ada yang setuju, ada yang kurang setuju, ada yang tidak setuju karena pemahaman yang berbeda-beda. Ya, jadi untuk menghadapi tantangan-tantangan tadi, salah satunya kita harus membangun komitmen bersama untuk merubah paradigma kita, dan kita harus punya komitmen untuk berubah, untuk mengikuti perkembangan yang sudah ada, terutama sekolah kita sebagai sekolah penggerak. Mungkin itu tambahan saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya. Ibu Cindy mungkin ada tambahan? Oke. Kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan sampai di sini, dan Bapak Ibu nanti sementara kita akan berada dalam diskusi kelompok secara bersama, dan tugas-tugas yang akan diberikan perlu dipahami sehingga pengembangan dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran ke depan dapat disusun dengan baik. Saya kira demikian. Dan untuk mengakhiri kegiatan kita pada kesempatan ini, saya persilakan mungkin Pak Kus lagi memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri kegiatan. Baik, terima kasih Pak Tahir, Bapak Ibu sekalian untuk melanjutkan sesi kita untuk diskusi, dan kita akan mengakhiri di tatap muka ini. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Tahir. Saya kembalikan. Terima kasih teman-teman. Sukses bersama. Salam komitmen. Saya akhiri dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semangat. Semangat.